Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Lolos yang akan membantu teman-teman untuk lolos seleksi nasional yang berdasarkan tes atau berbasis tes. Pada kesempatan kali ini kita akan berfokus pada penyelenggaraan UTBK SNBT yang diadakan oleh Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru di tahun 2023. Tentu saja di awal saya mengingatkan untuk tidak patah semangat bagi teman-teman yang belum lolos di jalur prestasi, karena masih banyak jalan yang dapat diraih untuk meraih impian kita masuk ke perguruan tinggi negeri sesuai dengan jurusan yang kita minati. Pelaksanaan ujian tinggal beberapa hari lagi, teman-teman. Setelah melalui tahap registrasi akun, kemudian sosialisasi dan pendaftaran UTBK SNBT, sebentar lagi kita akan memasuki pelaksanaan UTBK di gelombang 1. Tentu saja banyak sekali hal-hal yang harus dipersiapkan untuk meraih kesuksesan pada seleksi UTBK SNBT di tahun 2023. Saya percaya teman-teman sudah membaca aturan dan materi yang akan diujikan pada pelaksanaan UTBK SNBT di 2023. Di sini saya ingin mengingatkan kembali bahwa materi UTBK SNBT 2023 terdapat 3 jenis materi yang diujikan. Yang pertama adalah tes potensi skolastik atau TPS yang berisikan penalaran umum, pengetahuan dan pemahaman umum, pemahaman bacaan dan menulis, serta pengetahuan kuantitatif. Kemudian yang kedua adalah literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan yang ketiga adalah penalaran matematika. Apakah mengerjakan materi itu dibatasi? Tentu saja dibatasi waktunya, teman-teman. Bahkan waktunya cenderung sangat sedikit. Alokasi waktu tes pada pelaksanaan SNBT di tahun 2023 ini totalnya adalah 190 menit, 195 tepatnya. Di mana dalam 195 menit ini harus bisa mengerjakan 155 butir soal, di mana pembagiannya adalah 30 butir soal penalaran umum dalam 30 menit. Penalaran umum itu adalah cangkupannya tadi penalaran induktif, penalaran deduktif, dan penalaran kuantitatif. Berarti masing-masing dari ini adalah 10 butir. 10 butir soal di 3 jenis penalaran umum yang harus diselesaikan dalam waktu 30 menit. Kemudian pengetahuan dan pemahaman umum. Jumlahnya 20 butir soal yang harus diselesaikan dalam waktu 15 menit. Yang ketiga pemahaman bacaan dan menulis 20 butir dalam 25 menit. Pengetahuan kuantitatif 15 butir dalam 20 menit. Kemudian literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris memiliki perbedaan jumlah soal. Literasi bahasa Indonesia 30 butir soal yang harus diselesaikan dalam 45 menit. Kemudian literasi bahasa Inggris 20 butir soal yang harus diselesaikan dalam 30 menit. Dan yang terakhir adalah pemahaman matematika, di mana jumlah soalnya 20 butir soal yang harus dikerjakan dalam 30 menit. Jika kita lihat, terutama dalam tes potensi skolastik,
waktu mengerjakan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah soalnya, terutama pada pengetahuan dan pemahaman umum, dan yang tepat 1 menit setiap satu soal adalah pada materi penalaran umum. Artinya, kita harus berlatih mengerjakan setiap soal kurang dari 1 menit amannya untuk mencapai aman. Ya, untuk berlatih boleh menggunakan patokan waktu 30 detik atau 30 second. Keuntungannya apa? Ketika kita bisa mengerjakan soal dalam waktu yang cepat, artinya kita memiliki banyak waktu sisa yang bisa kita kerjakan untuk soal-soal yang kita anggap susah. Jadi bisa mengerjakan soal yang mudah dulu, baru kemudian mengerjakan soal-soal yang susah. Kemudian yang akan menyulitkan juga adalah pada literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, di mana materi literasi artinya kita harus membaca bacaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris cenderung panjang. Jadi kita harus bisa berlatih membaca dengan cepat. Bukan hanya membaca, tapi mengerti dan memahami isi dari bacaannya. Nah, pada channel ini kita nanti akan berlatih berdasarkan waktu. Tentu saja kita menggunakan patokan untuk tes potensi skolastik kita usahakan di 30 detik. Dan untuk materi literasi kita sesuaikan nanti. Bagaimana? Kalau melihat dari alokasi soal, jumlah soal dan waktunya, kita memiliki waktu lebih dari 1 menit untuk setiap soal. Bukan waktu yang cepat, bukan waktu yang lama juga untuk mengerjakan soal literasi. Artinya kita perlu berlatih dan nanti kita akan berlatih di channel ini. Intinya pada tes UTBK dan UTBK SNBT 2023 ini kemungkinan besar bisa lolos jika kita berlatih banyak soal setiap hari, setiap waktu, memanfaatkan waktu yang tinggal sedikit ini. Dan jika kalian kok masuk di gelombang 1, artinya waktu kalian hanya tinggal beberapa hari, karena ini sudah di bulan Mei. Tapi ketika kita bilang 6 hari, jika masuk di gelombang 2, ya masih punya waktu yang lebih cukup lama. Artinya persiapannya jauh lebih matang daripada yang di gelombang 1. Semua waktu sama, yang menentukan adalah seberapa seriusnya kita dan seberapa banyak ya kita berlatih mengerjakan soal-soal UTBK SNBT. Banyak soal-soal yang beredar di internet, dan salah satunya ini adalah soal-soal yang akan kita bahas melalui channel Lolos ini. Ya, sekian pengantar untuk SNBT. Semoga lolos seperti nama channel ini. Semoga lolos melewati UTBK dan melewati UTBK SNBT di tahun ini dan mendapatkan jurusan yang kalian inginkan. Tuh, jangan lupa berdoa agar diberikan kemudahan ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.